Ingat, jangan pernah lupa untuk subscribe, like, dan komen. Indonesia adalah negara berkepulauan yang banyak menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Salah satunya adalah Indonesia bagian timur yang merupakan permata Indonesia yang masih jarang terdengar namanya adalah Saum Laki. Bagi sebagian dari kita, nama Saum Laki tentunya masih asing di telinga. Saum Laki sejatinya merupakan kota yang terletak di jantung Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Tepatnya, Saum Laki berada di Pulau Yamdena. Yang menjadi bagian dari Kepulauan Tanimbar. Kota ini terletak di Kecamatan Tanimbar Selatan, serta memiliki luas 124,1 km persegi. Dan untuk bisa mencapai Saum Laki, kita bisa menggunakan jalur udara dan laut. Saum Laki juga memiliki posisi strategis karena terletak di perbatasan antar negara, yaitu Indonesia dan Australia. Tepatnya di bagian utara Australia dengan ibu kotanya Darwin. Karena hal inilah, jarak tempuh dari Australia Saum Laki jauh lebih dekat dibanding Jakarta Saum Laki. Tapi sayangnya, promosi kabupaten yang penuh dengan daya tarik serta pesona alamnya yang menawan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. Hamparan laut yang sangat luas, yang masih terjaga dan bersih ini menjadi daya tarik tersendiri. Terlebih lagi bagi para pecinta snorkeling. Hamparan pasir putih, serta riuh ombak yang tenang dengan terumbu karang yang masih terjaga, ditambah irama anak-anak pantai menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kabupaten Saum Laki, terutama di Desa Matekus. Saat ini, pemerintah kabupaten masih fokus pembenahan SDM yang ada di Kabupaten Saum Laki, terutama dari segi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat Saum Laki. Terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat, memang sangat penting untuk dilakukan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, sehingga pelatihan yang dibuat atau ditempuh melalui kebijakan kementerian. Jadi kalau usaha kecil masyarakat yang bergerak di Maluku Tenggara Barat atau Kota Saum Laki dan sekitarnya itu cenderung kepada pengembangan usaha-usaha lokal seperti pengembangan kain tenun ikat tenimbar, pengembangan kerajinan patung tumbur, kerajinan makanan lokal yang berciri khas kabupaten. Salah satu
yang telah berhasil dalam mengolah hasil sumber daya alam, terutama dari hasil laut adalah lobster dan kepiting cangkang hitam yang saat ini telah diekspor hingga ke mancanegara. Petrus adalah salah satu ketua koperasi Yamdena yang selama ini menangani para nelayan di Kabupaten Saumlaki. Petrus berharap adanya sinergitas antar lembaga untuk membangkitkan perekonomian di masyarakat Saumlaki agar perekonomian serta perdagangan di kabupaten perbatasan ini bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Usaha koperasi sepanjang ini ya bergeraknya di bidang pemberdayaan masyarakat ya, jadi terkait dengan pengolahan komoditas perikanan memang itu banyak yang kita lakukan di desa-desa. Selain untuk kesejahteraan anggota juga masyarakat pada umumnya. Komoditas perikanan di sini kan luar biasa, potensi perikanan di sini luar biasa, dan yang merupakan komoditi unggulan atau usaha unggulan dari Koperasi Yamdena ialah beberapa komoditi unggulan antara lain lobster, kepiting, dan juga ikan hidup. Kegiatan yang kita lakukan di masyarakat itu animo masyarakat itu sangat luar biasa ya. Mereka sangat mengharapkan kehadiran koperasi dan koperasi itu bisa masyarakat dan masyarakat bisa berkooperasi. Akan tetapi ya itulah kendala-kendala yang kita hadapi. Harapan saya adanya dukungan dari pemerintah. Janganlah ego sektoral lah. Ya, kita saat ini sangat berharap kalau kita membangun sebuah sinergitas, ada kerjasama antara pemerintah dengan koperasi, saya kira bahwa pembangunan ekonomi masyarakat daerah ini pasti berjalan dengan baik. Tapi kalau terjadi karena ada ego sektoral, misal saja dinas perikanan melihat koperasi itu bukan kelompok binaannya, padahal sesungguhnya dalam koperasi itu ada kelompok binaan perikanan. Marilah kita kerjasama. Kami dari sisi koperasi sangat mengharapkan mari ada sinergitas. Kalau di koperasi nggak punya sarana prasarana, tapi itu kan ada di pemerintah dalam hal ini dinas teknis. Mari kita kerjasama karena dinas sendiri tidak bisa melakukan kegiatan usaha di lapangan. Nah itu percayakanlah kepada organisasi pengelola, dalam hal ini koperasi sebagai organisasi ekonomi. Kami sangat berharap ada sinergitas lah, ada kerjasama yang baik. Ingat, jangan pernah lupa untuk subscribe, like, dan komen.